warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Diva Niza Fitri dengan NIM 23043010. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Ivana Lavinia Sanda dengan NIM 23043072. Kami di sini akan mempresentasikan hasil hak kekayaan intelektual bagian 1. Kali ini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu paten, yang kedua merek, dan yang ketiga kami akan membahas tentang kasus-kasus. Mulai materi tentang hak paten, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui hak kekayaan intelektual itu apa sih? Jadi, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Konsep haki didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga perlu ada penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Kita akan memasuki materi tentang hak paten. Paten merupakan hak eksklusif investor atas invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivana Lavinia Sanda. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya, Diva Nuriza Fitri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai merek. Apa sih merek itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pemakaian merek. Yang pertama, sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya. Yang ketiga, sebagai jaminan atas mutu barangnya. Yang keempat, sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu mengenai kasus. Kasus yang saya bahas yaitu Mall Grand Indonesia versus ahli waris Hengantung. Mall Grand Indonesia pernah dituntut melanggar hak cipta pada Desember 2020 lalu. Mall ini dituduh tanpa izin menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo. Gugatan ini diajukan oleh ahli waris mantan Gubernur DKI Jakarta Hengantung. Selain menjabat gubernur, Hengantung juga dikenal sebagai seniman dan membuat sketsa Tugu Selamat Datang pada 1962. Sketsa dalam bentuk seorang pria dan wanita yang melambaikan tangan. Itu pun hak ciptanya terdaftar atas nama Hengantung. Hengantung meninggal pada 1991. Namun, hak cipta atas sketsa tersebut tidak otomatis hilang. Pasalnya, hak cipta berlaku selama pencipta hidup hingga 70 tahun setelah ia meninggal. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun memutuskan bahwa Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta dan dihukum bayar denda sebesar 1 miliar. Manajemen mall itu pun dinilai telah menggunakan sketsa Tugu tanpa izin. Baiklah, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ivana Lavinia Sanda, NIM 23043072, dan teman saya Diva Nuriza Fitri, NIM 23043010. Memohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah mendengarkan materi presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.